Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Adzandi dengan NPM 0311230113. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang guru mengenai pendidikan karakter. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Tezelvina. Tezelvina boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvina Taufini Saidah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sekarang mengajar sebagai guru ya di SMA Budi Mulya Teluk Jambe Karawang. Alhamdulillah saya merupakan lulusan Universitas Pakuan Bogor, pendidikan bahasa Inggris tahun 2024. Makasih. Berarti Tezelvina alumni ini ya? Ya, alumni Pakuan PBI. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Tezelvina sendiri, bagaimana sekolah Tezelvina yaitu SMA Budi Mulya menerapkan pendidikan karakter dalam keseharian peserta didiknya gitu Teh? Oh ya, baik, saya jawab ya. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris ya di SMA Budi Mulya Teluk Jambe. Sekolah SMA Budi Mulya ini menerapkan pendidikan karakter dengan berbagai cara tentunya. Ya, seperti melalui pembelajaran di kelas ya, menerapkan pendidikan karakternya, kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi, ya, dan penguatan melalui program khusus. Nah, di SMA Budi Mulya itu program khususnya ada program literasi, ya, kemudian di SMA Budi Mulya juga ya ekstrakurikulernya ada pramuka, PMR, ya, terus kalau nggak salah ada prakarya gitu, sama podcast ya. Dari setiap eskul itu tuh mengembangkan pendidikan karakter karena dari pembinanya juga mengajarkan hal-hal yang baik jelas kepada siswa-siswi. Jadi SMA Budi Mulya ini adalah sekolah yang mensukseskan generasi bangsa yang mandiri dan berakhlakul karimah, karena di dalamnya sendiri visinya itu ya yang mandiri dan berakhlakul karimah membimbing siswa-siswi, yang mana sekolah ini juga mengimplementasikan 29 karakter. Oke. Tahu? Ya. Baik. Lalu kan kalau tadi sudah disebutkan mengenai program yang mengembangkan pendidikan karakter ya Teh. Lalu kalau untuk kemampuan interpersonal siswa itu bagaimana ya Teh? Apa program-program yang ada di sekolah? Oke, baik. Untuk tentunya sekolah ya memiliki banyak sekali program ya setiap sekolah. Tapi untuk sekolah SMA Budi Mulya sendiri untuk mengembangkan kemampuan interpersonal siswa, sebagai contoh ya, pertama saya sendiri itu sebagai guru bahasa Inggris, tentunya dalam pembelajaran saya melibatkan diskusi gitu kan, anak-anak berdiskusi memecahkan masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Kemudian hal ini untuk melatih rasa kepercayaan diri mereka menyampaikan ide gitu kan, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mempresentasikan apa hasil dari diskusinya. Nah, sehingga itu meningkatkan atau menimbulkan rasa kepercayaan diri dan keberanian mereka. Ya, itu kemampuan interpersonal siswa. Kemudian kedua, melalui kegiatan lomba. Nah, ini untuk saat ini ya banyak sekali siswa-siswi saya sendiri melihat yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan lomba. Ya, dengan ketika kegiatan lomba akademik maupun non akademik ya. Kalau di akademiknya biasanya anak-anak ya ikutan yang tertera kayak misalkan lomba bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sains gitu ya. Kalau lomba Budi Mulya itu terkenal dengan futsalnya atau lomba sepak bolanya. Nah, siswa juga bisa mengenali potensi diri mereka dari lomba itu ya. Banyak sekali yang mereka dapat pengalaman yang mengasah bakat mereka dan belajar menerima kekalahan atau kemenangan dengan bijak. Nah, ketiga ya melalui bimbingan konseling. Ada nih BK di sekolah ya, memberikan ruang bagi siswa-siswi gitu ya untuk konseling tentunya, kayak misalkan dari kelas 10 aja ada gitu yang anak-anak menanyakan tentang potensi diri mereka gitu, kelanjutannya mereka akan ke jenjang yang mana gitu kan. Nah, melalui ini mereka itu akan mengenali potensi diri mereka, kemudian ya melalui ekstrakurikuler dan organisasi tentunya, contohnya organisasi itu OSIS ya di sekolah. Ya, OSIS itu kan biasanya melatih kepemimpinan jelas gitu kan, ada LDK-nya gitu kan. Nah, bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan OSIS, mereka belajar untuk melatih kepemimpinan mereka, terutama tanggung jawab, terus mengatur waktu
Nah, ini SMA Budi Mulya itu kan sekolah sambil mondok ya. Nah, sekolah sambil mondok. Yang OSIS biasanya job desk-nya ya ditambah lagi gitu ya. Jadi mereka mengatur waktunya di situ belajar gitu kan. Nah, selain itu bekerja sama, menyelesaikan konflik-konflik, terus membantu event-event sekolah, mereka belajar gitu ya. Kemudian ada kegiatan bakti sosial juga di sekolah dan juga penggalangan dana yang menunjukkan sifat empati siswa-siswi gitu ya dan kepedulian sosial. Itu sih yang sekolah untuk mengembangkan konsep diri siswa dan kemampuan interpersonalnya siswa-siswi. Oke. Baik, kalau yang dari saya dengar berarti SMA Budi Mulia ini sangat mengedepankan pendidikan karakter dan juga pengembangan interpersonal bagi siswanya teh ya. Iya, jelas. Karena emang kita itu ada pondasinya, Han. Kita itu ada 29 karakter. Iya. Ada 29 karakter, boleh saya sebutin? Boleh. Boleh. Iya, 29 karakter itu ya mereka siswa-siswi memiliki karakter alim, fakih, berakhlakul karimah, mandiri, kemudian punya rasa rukun, kompak, kerja sama yang baik, jujur, amanah, mujid-mujid itu hemat gitu. Ya, kemudian mereka tuh harus punya rasa bersyukur, mempersungguh dalam beribadah dan juga belajar gitu ya. Kemudian mengagungkan ya, tidak lupa untuk kepada Allah ya, kemudian berdoa dalam setiap kegiatannya. Kemudian ketika mereka diberikan nikmat, mereka diajarkan untuk selalu bersyukur. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka diajarkan supaya selalu istirja gitu ya. Kemudian ketika ada diberikan cobaan gitu ya, mereka harus belajar dengan sabar. Kemudian misalkan dikoda dengan salah supaya untuk memaafkan diri dan bertobat. Kemudian ada lagi yang kuat itu harus membantu yang lemah. Ya, diajarkan yang kuat membantu yang lemah, yang bisa membantu yang tidak bisa, yang ingat mengingatkan yang lupa gitu kan. Kemudian yang salah mau dinasehati ya, mau dinasehati. Jadi sesama murid itu kalau misalkan ada yang kelupaan ya diingetin gitu. Jadi diterapkan nih karakter ini ya. Kemudian ada lagi, ada bicara yang baik, jujur ya, terus sabar gitu ya, sabar dengan ngalah. Misalkan ada sifat temannya yang begini gitu kan, jadi ajarkan diimplementasikan sama guru-gurunya, diajarin untuk bersikapnya begini ya, ngalah gitu. Kemudian tidak merusak sesama gitu ya, kayak misalkan hak asasi manusia atau kehormatannya tidak merusak ya. Kemudian saling memperhatikan dan menjaga perasaan. Nah, itu beberapa yang 29 karakter yang memang dari Budi Mulya itu diterapkan gitu, diimplementasikan oleh dari guru-guru, diterapkan ke murid, dan murid juga harus mempraktekkan. Itu sih. Baik, kalau misalkan dalam mengimplementasikan 29 karakter tadi teh, ada tantangan yang Teteh hadapi nggak sebagai guru, misalkan untuk mengimplementasikan 29 nilai tersebut, kayak ada misalkan murid-muridnya masih perlu di apa gitu, tantangannya gitu teh. Oh ya, bagi saya sendiri sih dalam mengimplementasikan itu, ini kan sekolah yang berbasis pondok ya, pondok kalau nggak salah. Nah, sekolah berbasis pondok pesantren yang mana siswa itu ya sekolah sambil mondok, berarti otomatis tanggung jawabnya ya banyak gitu ya. Nah, tantangan yang dalam menanamkan nilai-nilai atau 29 karakter ini biasanya ya bagi saya sendiri gitu ya, rutinitas yang padat kadang membuat siswa merasa lelah atau jenuh kan. Tapi terkadang ada beberapa siswa yang memang tidak banyak gitu, jadi hanya sedikit aja gitu. Kadang ada yang orang baru masuk sekolah gitu kan, diterapin nih 29 karakter ini gitu kan, harus beradaptasi gitu ya, harus beradaptasi. Ada yang biasanya memang nggak mondok, tiba-tiba disuruh mondok, di sekolah juga diterapin 29 karakter. Nah, kadang masih butuh beberapa tahapan gitu ya untuk bisa ditanamkan nilai ini. Itu sih tantangannya yang bagi yang belum biasa gitu kan. Nah, itu sih biasa tantangannya. Selain itu juga kalau misalkan hal ini tidak dikelola dengan baik gitu ya, penerapan ini bisa mempengaruhi semangat belajarnya siswa gitu. Kadang kan ada yang memang siswanya misalkan lagi belajar nih tidur misalkan, karena memang
tugasnya banyak, apa gimana double gitu ya, tidur gitu kan. Nah, itu biasanya dibangunin, disuruh kayak, "Ayo ambil air wudhu dulu," gitu, biar belajar. Itu sih tantangannya gitu kan. Kadang ada yang ya gitu kan, kadang ada yang memang, sedikit sulit gitu, tapi alhamdulillah karena ini terus-menerus gitu ya, jadi berkurang. Sekarang itu alhamdulillah saya lihat gitu ya, karena saya itu merupakan alumni situ juga, sekolah itu gitu. Tapi di sini saya merasakan sangat banyak perubahan sekali gitu ya. Anak-anak alhamdulillahnya hanya sedikit gitu yang memang seperti itu. Karena memang di sini sudah diterapkan 29 karakternya sangat tegas gitu kan. Dan juga memang sesuai kebijakan sekolah gitu kan. Apalagi ya kita juga menerapkan kurikulum merdeka gitu kan. Di situ ada profil Pancasila sama halnya kan 29 karakter ini gitu. Oke, Itu sih. untuk baik, sekian dari interview saya Reno Camatazandi dengan Teh Zelvina Saidah sebagai guru Ya, SMA Budi Taufan. Mulia. Zelvina Saidah sebagai guru SMA Budi Mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Zelvina sebagai guru dari SMA Budi Mulia di Karawang, dapat diinformasikan bahwasanya SMA Budi Mulia ini menekankan pendidikan karakter sebagai fondasi utama, terutama dengan 29 karakter utama yang ditekankan oleh SMA Budi Mulia tersebut, seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Zelvina. Lalu untuk kolaborasi antara pihak sekolah, pihak keluarga, dan pihak masyarakat berjalan dengan selaras, karena SMA Budi Mulia sendiri menekankan pendidikan karakter itu tidak hanya di sekolah namun juga di lingkungan sekitar dan juga untuk lingkungan di keluarganya. Lalu untuk yang terakhir, untuk masalah tantangan, seperti yang sudah Teh Zelvina ceritakan bahwasanya SMA Budi Mulia ini sekolah berbasis pondok, sehingga anak-anak dituntut untuk lebih pintar dalam memanajemen waktu dan aktivitas kesehariannya, seperti tidak bangun terlalu siang, tidak tidur terlalu malam. Lalu Teh Zelvina sendiri menceritakan bahwa ada beberapa siswanya yang suka tidur di kelas karena mungkin ada kelas malam di pondok, sehingga itu merupakan tantangan dalam membentuk pendidikan karakter. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.